Salam kerahiman. Hari ini 22 April. Kita akan baca dari 922, 930, dan 944. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 922. Hari ini aku memulai novena besar dengan 3 wujud. Ketika memulai novena ini, aku melihat seekor serangga kecil di lantai dan aku berpikir, bagaimana ia sampai di sini di tengah-tengah dinginnya musim dingin? Maka aku mendengar kata-kata berikut di dalam jiwaku. Engkau tahu, aku mempedulikan serangga itu dan menopangnya. Tetapi apa arti serangga itu dibandingkan denganmu? Mengapa jiwamu ketakutan meski hanya sejenak? Aku minta maaf kepada Tuhan atas saat itu. Yesus menghendaki aku selalu menjadi seperti seorang anak dan menyerahkan segala urusanku kepadanya dan dengan segenap hati menyerahkan diri kepada kehendaknya yang kudus. Ia telah mengambil segala sesuatu untuk dirinya. 9:30. Oh Yesusku, meskipun aku akan pergi kepadamu dan engkau akan memenuhi aku dengan dirimu, dan itu akan membuat kebahagiaanku lengkap, toh aku tidak akan melupakan umat manusia. Aku ingin menyingkapkan selubung surga, sehingga bumi tak akan memiliki keraguan-raguan lagi mengenai kerahiman ilahi. Hatiku tenang kalau memaklumkan kerahimanmu. Jiwa mempersembahkan kemuliaan yang paling besar kepada penciptanya kalau ia berpaling dengan penuh harapan kepada kerahiman ilahi. 944. Ada saat-saat ketika aku tidak mempercayai diriku sendiri. Ketika aku merasakan kelemahan dan kejahatanku sendiri di dalam lubuk hatiku yang terdalam, sekaligus aku menyadari bahwa aku dapat menanggung saat-saat seperti itu hanya karena mengandalkan kerahiman Allah yang tak terbatas. Kesabaran, doa, dan keheningan. Inilah yang memberikan kekuatan kepada jiwa. Ada saat-saat ketika orang harus diam dan tidak tepat mengadakan pembicaraan dengan makhluk. Inilah saat-saat ketika orang tidak puas dengan dirinya sendiri dan ketika jiwa merasa lemah seperti seorang anak kecil. Kemudian jiwa itu berpaut pada Allah dengan segenap kekuatannya. Pada saat-saat seperti itu, aku hanya hidup dalam iman. Dan ketika aku merasa dikuatkan oleh rahmat Allah, maka aku lebih berani berbicara dan berkomunikasi dengan sesamaku. Suster Faustina memulai novena besar dengan 3 wujud. Di situ tidak disebutkan apa ya wujudnya ya, tapi yang menjadi perhatian dia adalah kok ada serangga kecil di lantai. Padahal itu sedang musim dingin. Di Polandia itu kalau lagi dingin, dingin sekali. Sampai sekarang pun masih banyak orang yang meninggal gara-gara kedinginan. Dalam hati Suster Faustina dia bertanya, bagaimana mungkin ada serangga kecil hidup di tengah dinginnya musim dingin? Ada kepedulian, ada kepekaan. Dia melihat sekitar dan memuji Tuhan. Meyakini, percaya ada suatu kekuatan, ada suatu kuasa. Sehingga dia berpikir seperti itu. Dan dia mendengar suara, engkau tahu, aku mempedulikan serangga itu dan menopangnya. Jadi hal yang kecil-kecil yang kelihatannya nggak ada artinya, nggak ada gunanya, Tuhan di sini mengatakan dia menopang dan mempedulikan serangga tersebut. Tapi apa artinya dibandingkan dengan engkau? Apa artinya dibandingkan dengan ibu bapak sekalian, dengan kita semua? Apa artinya serangga itu dibandingkan denganmu? Kenapa jiwamu ketakutan walaupun sejenak?
Pertanyaan ini boleh menjadi pertanyaan kita semua juga terhadap diri kita masing-masing. Kita apakah sering merasa takut, merasa khawatir, merasa putus asa, merasa enggak berdaya? Di sini dikatakan, kenapa engkau takut walaupun sejenak? Jadi kalau kita bersama Tuhan, kalau kita berserah pada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, Tuhan mau hibur kita, Tuhan mau kasih tahu kita, jangan takut. Ada Tuhan, serangga aja Tuhan peduli, apalagi kita, ciptaannya, anak-anak yang dikasihinya. Dia datang ke dunia berkorban untuk kita semua supaya kita selamat. Oleh sebab itu, Suster Faustina katakan, aku minta maaf pada Tuhan atas saat itu, atas ketakutan, atas kekhawatiran, atas ketidakpercayaan. Yesus ingin aku seperti seorang anak. Mari kita juga belajar menjadi seperti seorang anak yang percaya penuh pada Bapa, tanpa khawatir hal-hal yang ada di sekelilingnya. Menyerahkan segala urusan pada Tuhan, menyerahkan diri dengan segenap hati pada kehendaknya yang kudus. Seperti anak kecil, ya, berserah total, percaya penuh pada Tuhan. Walaupun aku akan pergi kepadamu dan engkau memenuhi aku dengan dirimu dan membuat kebahagiaanku lengkap, tapi Suster Faustina katakan, aku tidak akan melupakan manusia. Aku ingin menyingkapkan selubung surga supaya bumi tidak ragu-ragu lagi akan kenal dengan kerahiman ilahi. Itu yang menjadi keinginannya Suster Faustina. Jadi walaupun dia nanti sudah bersatu dengan Tuhan, ini kan dikatakan sebelum dia meninggal ya. Sekarang sudah meninggal, sudah menjadi santa, kita tahu janjinya Suster Faustina, dia tidak akan melupakan manusia. Dia tidak akan melupakan kita-kita semua yang mau meneladan dia, yang mau tahu tentang kerahiman Tuhan, yang mau menjadi pelaku firman Tuhan, yang mau menghadirkan kerahiman Tuhan di dunia. Mari kita juga bisa berdoa. Berdoa minta supaya Santa Faustina berdoa buat kita. Minta supaya Santa Faustina doakanlah kami. Hatiku tenang kalau memaklumkan kerahimanmu. Jiwa mempersembahkan kemuliaan yang paling besar kepada penciptanya kalau ia berpaling dengan penuh harapan pada kerahiman ilahi. Nah, pertanyaannya adalah, Bapak Ibu mau nggak mempersembahkan kemuliaan yang paling besar kepada Bapa? Kita mempersembahkan kemuliaan kepada Bapa, yaitu dengan berpaling dengan penuh harapan pada kerahiman ilahi. 944. Ada saat aku tidak mempercayai diri sendiri, yaitu ketika aku merasakan kelemahan dan kejahatanku di dalam lubuk hatiku. Aku sadar aku dapat menanggung saat itu karena mengandalkan kerahiman Allah. Jadi pada saat dia merasa lemah, merasa berdosa, merasa tidak berdaya, dia tetap mengandalkan Tuhan. Bisa menanggung penderitaan, kesusahan tersebut karena hanya mengandalkan kerahiman Allah. Perlu kesabaran, perlu doa, dan perlu keheningan. Inilah yang memberi kekuatan pada jiwa. Itu yang biasa dilakukan oleh Suster Faustina kalau dia mengalami sesuatu yang berat, sesuatu yang butuh betul-betul rahmat Tuhan, kehadiran Tuhan, maka dia akan minta rahmat kesabaran, dia akan berdoa, dan juga dia akan hening di hadapan Tuhan. Ada saat-saat ketika orang harus diam dan tidak tepat mengadakan pembicaraan dengan makhluk. Ini menjadi satu masukan buat kita semua ya. Kalau kita menghadapi segala sesuatu, ada saatnya kita harus diam.
melakukan refleksi, mengevaluasi, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Dan jangan berkomunikasi dengan makhluk. Dan ketika jiwa merasa lemah, seperti seorang anak kecil, itu kita perlu diam. Jangan berkata-kata atau berkomunikasi dengan makhluk lain atau dengan makhluk-makhluk yang lain ya, tapi diam. Dalam diam kita bisa lebih peka untuk mendengar suara Tuhan. Maka jiwa itu berpaut pada Allah. Pada saat kita diam, jiwa itu berpaut pada Allah, dan pada saat itu aku hanya hidup oleh iman. Percaya. Dan ketika aku merasa dikuatkan oleh rahmat Allah, maka aku lebih berani berbicara dan berkomunikasi dengan sesama. Nah, saya mau cerita sedikit tentang seorang ibu ya. Nah ini ceritanya begini. Dia ikut pergi jalan-jalan tour ya waktu itu ke Cina. Ya kita biasa pergi rombongan pergi. Tapi nggak tahu kenapa, pada waktu dia menoleh ke belakang, rombongannya udah nggak ada. Jadi dia seorang diri. Dia nggak tahu hotelnya di mana, dia juga nggak tahu sekarang ada di mana. Tapi dia punya ide. Dia pergi mencari tempat-tempat yang biasanya turis bis ya, stop, parkir kan. Dia cari, dia perhatikan satu-satu bis itu nggak ada yang seperti yang dia tahu. Dia pergi lagi, dia cari lagi tempat lain. Karena biasanya kalau tempat turis kan ada beberapa klaster ya, tempat bis-bis itu harus parkir. Dia cari lagi ke tempat lain, juga nggak ketemu. Pada saat itu dia langsung berpikir, nggak ada ketakutan ya. Dia berpikir, saya sudah usaha mencari tapi saya nggak ketemu. Saya harus mengandalkan Tuhan. Kemudian dia berdoa, dia hening sebentar, dia berdoa. Setelah selesai berdoa, pertama dia merasa tenang. Walaupun belum terjadi apa-apa ya, tapi dengan berdoa dia merasa tenang. Dan yang luar biasa, setelah dia selesai berdoa, setelah dia mulai melihat lagi keadaan sekitar, dia melihat bis itu jalan menuju dia. Dia sampai kaget karena ternyata inilah bis yang dia cari. Dia masih hebat ya, dia ingat bisnya. Kalau saya pergi ziarah malah saya nggak pernah ingat bisnya yang mana. Dia masih bisa lihat itu bisnya dia. Tapi dia aneh melihat bisnya itu kosong. Mendekati dia ya, kosong. Kemudian dia menoleh ke belakang. Ternyata rombongan yang lain itu ada di belakang dia. Jadi dia berkesimpulan, pertama, saya dibimbing Tuhan di jalan yang memang seharusnya saya bisa menemukan rombongan dan menemukan bis tersebut. Ini menjadi satu sharing kecil ya, di mana dia kalau berusaha sendiri dia mencari ke tempat bus stop nggak ada, tapi pada saat dia berserah pada Tuhan, dia berdoa, dia mengandalkan Tuhan dan Tuhan menjawab. Ya, luar biasa. Tuhan itu penuh belas kasih, Tuhan itu penuh kerahiman. Oleh sebab itu, pada saat jiwa merasa lemah, merasa enggak berdaya, merasa enggak tahu harus lakukan apa, hening. Berdoa, hening. Biar Tuhan yang berbicara, biar Tuhan yang mengarahkan. Itu sedikit sharing untuk menguatkan kita semua. Tuhan selalu ada berserta dengan kita. Tuhan menunggu kita datang padanya. Tuhan ingin kita mengandalkan Dia. Yesus, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.
Aku